Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya, Desa Segarajaya. Nah, dengan adanya kerjasama ini, maka masing-masing pihak melaksanakan daripada isi perjanjian yang salah satu diantaranya adalah penataan kawasan. Di dalamnya termasuk pembangunan alur pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya ini. Nah, alur ini menjadi sangat penting karena untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya. Jadi nanti kita di daratnya kita akan bangun TPI-nya, sehingga nanti nelayan akan terpusat untuk melakukan pelelangan ikan di TPI Paljaya. Nah, selama ini kita ketahui bahwa perairan di Bekasi Utara khususnya di Tarumajaya ini kan sudah ada pemilik-pemiliknya dari perusahaan-perusahaan yang dengan tujuan masing-masing bisnisnya untuk terminal khusus dan kawasan industri perikanan. Jadi kawasan Bekasi Utara ini ke depan akan menjadi kawasan industri perikanan, ya. Nah, ketika nelayan umpamanya tidak memiliki alurnya, kita siapkan dari sekarang, nanti nelayan justru akan semakin sulit untuk mendapatkan alur. Akhirnya kita kerjasama seperti tadi. Untuk alur ini kita akan bangun sepanjang 5 km dengan luas totalnya kurang lebih 50 hektar. Nah, 50 hektar ini merupakan sumbangsi dari dua perusahaan, ya, PT TRPN dan MAN. Jadi sebelah kiri alur ini dimiliki oleh Tunas Ruang TRPN dan sebelah kanannya dimiliki oleh PT MAN, ya, Mega Agung Nusantara. Nah, dengan adanya kesepakatan ini maka masing-masing kepentingan bisa berjalan. Kami dari DKP Jabar memiliki visi untuk penataan kawasan pelabuhannya, sementara dari pihak swasta pengembang atau investor dengan tujuan bisnisnya bisa berjalan berdampingan. Gitu. Kalau ini kita tidak laksanakan, ya dikhawatirkan nanti ketika Bekasi ini menjadi kawasan industri perikanan, nanti lama-lama nelayan kita akan tergusur ketika pelabuhannya tidak memiliki alur. Nah, tentu saja semuanya kita proses dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sama antara Pemprov Jabar dengan Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN ini selama 5 tahun, ya. Jadi tahun 2023 bulan Juni kita tanda tangani oleh Pemprov dengan direktur utamanya. 5 tahun ke depan berarti sampai 2008. Jadi target kami sebagai unit pelaksana teknis daerah, jadi yang melakukan perjanjian Pemprov, kemudian Kepala Dinas menugaskan kami sebagai unit pelaksana teknis untuk bisa mengoptimalkan waktu yang ada 5 tahun ini pelabuhan kita harus jadi, baik infrastruktur daratnya maupun di lautnya. Jadi perlu disampaikan bahwa satu pelabuhan itu memiliki 3 fasilitas. Yang pertama fasilitas pokok, yaitu seperti alur. Alur pelabuhan itu keluar masuknya perahu. Kemudian ada dermaga, ada kolam lagu, ada mercusuar, ya. Itu masuk dalam kategori fasilitas pokok dalam sebuah pelabuhan. Yang kedua fasilitas penunjang. Apa itu? Perkantoran, fasilitas umum, ya, kamar mandi, WC, masjid, kemudian tempat-tempat lainnya yang bersifat mendukung terhadap kegiatan pelabuhan. Dan yang ketiga fasilitas fungsional.
fasilitas fungsional ini seperti tempat pelelangan ikan, pasar ikan, pengolahan ikan, bongkar docking kapal ketika ada perbaikan. Ya. Seperti itulah 3 fasilitas inilah yang ada di dalam perjanjian kerjasama dengan swasta. Untuk nilainya berapa Pak? Nilai perjanjian kerjasama dari 2 perusahaan ini? Kalau itu kan sifatnya estimasi ya. Estimasi artinya dalam sebuah pembangunan pelabuhan yang representatif, artinya yang layak disebut sebagai pelabuhan dan nelayan bisa nyaman gitu ya. Untuk di pantai utara itu berkisar antara 100 sampai 200 miliar tergantung situasi kondisi. Mulai dari ngebangun alur sampai fasilitas lengkap ya. Nah sekarang kalau Pemprov Jabar anggarannya sangat kecil untuk DKP aja, saya kira nggak akan mampu untuk membangun dalam 1 atau 5 tahun, nggak mungkin membangun. Kami dapat anggaran hanya berkisar 10 miliar, itu pun tidak hanya untuk 1 pelabuhan. Ada 9 pelabuhan di wilayah kami ya. Jadi dengan adanya kerjasama ini adalah sebuah peluang partisipasi dari CSR-nya swasta untuk bisa membangun fasilitas publik, dalam hal ini pelabuhan perikanan PT Upar Jaya. Semenjak ditandatangani di bulan Juni, nah, kita kan melakukan persiapan. Kita melakukan persiapan dari teknis di lapangan, bagaimana pendekatan kepada para tokoh nelayan, tokoh masyarakat, aparat terkait. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Oktober kita melakukan sosialisasi pertama. Kita undang tidak kurang dari 200 orang ya, nelayan, undangan dan sebagainya, hampir 250 dengan undangan dan sebagainya. Kita adakan sosialisasi bahwa 5 tahun ke depan kita akan melakukan ini di sini. Kita akan melakukan pembenahan di sini. Kita harus bisa ikut bersaing dengan para investor di sini yang akan melakukan bisnisnya. Makanya nelayan harus kompak, saya bilang saat itu. Dan kita akan siapkan pelabuhan ini untuk mereka. Jadi dari 2023 Oktober kita Juni tanda tangan, sosialisasi bulan Oktober langsung kita kick off dengan cara apa? Pertama kita bangun dulu kios. Waktu abang-abang masuk kemari itu, kalau dulu ya Bang tahu itu kesannya kumuh, nah kan sekarang kita sudah mulai bongkar dan kita udah bangun 50 kios. Kita relokasi mereka. Jadi kita nggak mengusir yang ada penghuni di sini, kita justru relokasi ke tempat yang lebih layak, lebih tertata, lebih indah. Kemudian kita bangun jalan, ya. Kemudian di tahun ini kita juga akan tata halamannya, pedestriannya, drainasenya, kolam labuhnya, termasuk alurnya. Jadi kita simultan, makanya kami khususnya saya sebagai kepala UPTD berpacu dengan waktu, bagaimana selama 5 tahun ini saya bisa lebih banyak mengajak perusahaan untuk bisa membangun pelabuhan ini, sehingga kalaupun ada hal-hal yang belum terbangun, ya mungkin sekitar 1 atau 2 miliar mungkin dari APBD nanti bisa dibantu kan gitu. Jadi kita berpacunya di situ 5 tahun sampai sosialisasi pertama tanggal 30, kemudian Udah ada yang ini gak nyusul? Jadi kamu nyusul itu 2 tahun.